Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex dan juga USD atau gold. Nah, untuk pair yang pertama, saya mulai dari AUD USD. Nah, untuk AUD USD boleh kita lihat setelah mencapai support channel ini, harga bergerak naik sampai ke resisten channel ini. Nah, kemungkinan untuk AUD USD sebentar saya zoom dulu. Karena di sini sudah breakout untuk resisten channelnya, kemungkinan akan lanjut naik nanti sampai ke sini. Kemungkinan bisa masuk sampai ke area supply yang sini. Nah, kemungkinan akan masuk ke area supply yang ini, lalu bisa nanti turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya. Nah, untuk AUD USD, boleh kita lihat di sini, masih sangat kuat untuk bergerak naik. Dan juga di sini harga sudah breakout untuk resisten channelnya. Jadi menjadi konfirmasi untuk AUD USD melanjutkan naiknya nantinya. Nah, kan tetapi ada sebuah supply di sini yang bisa nanti menghalang pergerakan naiknya dari AUD USD ini. Bisa nanti bergerak naik ke arah supply, lalu bergerak turun untuk retest, dan nanti melanjutkan naiknya. Nah, dan di sini juga saya akan menggambarkan sebuah support trendline. Saya tarik dari sini ke sini, yang dimana ini menjadi area retest dari AUD USD nantinya. Nah, sebaiknya dia menggambarkan untuk area supply ini di harga 0.73193 sampai 0.73429. Nah, kemungkinan akan masuk ke area itu, lalu nanti bisa bergerak turun, lalu melanjutkan naiknya. Tetapi jika nanti bisa langsung breakout area supply ini, maka untuk AUD USD akan lanjut bergerak naik sampai ke sini. Pertama di sini, lalu di sini. Nah, ini menjadi targetnya untuk AUD USD. Jika nanti bisa bergerak naik atau langsung breakout nanti untuk area supply, akan lanjut bergerak naik sampai ke sini. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan untuk area supply ini untuk AUD USD. Nah, dan jika nanti di sini untuk AUD USD bisa bergerak turun dan breakdown nanti untuk support trendline ini, maka untuk turunnya menurut saya bisa nanti sampai ke area demand ini, ke area demand, lalu nanti mulai bergerak naik. Nah, sebaiknya nanti juga menggambarkan untuk area demand ini di harga 0.72420 sampai 0.72709. Nah, jika nanti pada saat retestnya harga ternyata breakdown untuk support trendline ini, yang tadi bisa di breakdown, maka untuk AUD USD akan bergerak turun sampai ke area demand yang sini. Bergerak turun ke area demand, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, jika nanti sudah bergerak turun ke area demand, maka untuk target naiknya boleh nanti di supply yang ini dulu. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan untuk area demand dan juga area supply yang ini. Karena area itu bisa menjadi patokan untuk AUD USD. Nah, sebaiknya itu menggambarkan untuk area-area yang tadi. Lalu untuk Euro USD, boleh kita lihat di sini harga sudah breakout untuk resisten trendline ini yang berwarna putih. Harga sudah breakout, lalu bergerak naik sampai ke area supply-nya yang sini. Area supply untuk Euro USD. Nah, dan sekarang sudah masuk ke area supply-nya. Jika nanti tidak mampu breakout untuk area supply ini, maka untuk Euro USD bisa bergerak turun dulu. Bisa nanti bergerak turun sampai ke sini. Saya tarik dulu support trendline. Pertama dari sini ke sini. Nah, bisa nanti bergerak turun sampai ke sini. Nah, lalu nanti setelah mencapai support trendline ini, kemungkinan akan melanjutkan naiknya nantinya. Nah, sebaiknya menggambarkan untuk sebuah support trendline di sini.
Akan tetapi jika nanti harga bisa breakdown untuk support trend line ini, maka untuk Euro USD akan lanjut bergerak turun sampai ke sini dulu, support yang di sini, lalu ke sini. Nah, kemungkinan akan turun ke sini jika nanti mampu breakdown untuk support trend line ini. Dan jika nanti seperti itu, maka untuk Euro USD berpotensi membentuk pola inverse head and shoulder. Nah, saya gambarkan di sini. Untuk left-nya, left shoulder di sini. Lalu untuk head-nya, lalu untuk right shoulder-nya nanti di sini. Nah, bisa saja nanti untuk Euro USD seperti ini. Nah, akan tetapi jika nanti harga bisa di sini langsung breakout untuk supply-nya, maka untuk naiknya Euro USD bisa nanti sampai ke sini. Jika nanti bisa breakout untuk supply ini, yaitu di sini, di resistance channel-nya. Dan jika nanti bisa breakout untuk supply-nya, maka untuk target naiknya yaitu di sini, di area resistance channel. Sebaiknya nanti menggambarkan sebuah resistance di sini, boleh sebuah resistance trendline di sini, ditarik dari sini ke sini, supaya nanti teman-teman mendapatkan untuk harga dari resistance trendline ini. Nah, untuk gambaran Euro USD seperti itu, penentunya nanti yaitu di area supply ini. Penentunya di area supply, jika bisa di breakout akan lanjut bergerak naik sampai ke resistance yang ini. Tetapi nanti jika tidak bisa, berkemungkinan dipantulkan ke bawah yaitu ke support trendline ini. Nah, sebaiknya Anda memperhatikan untuk area-area yang tadi. Lalu untuk GBP USD, boleh kita lihat di sini. Setelah mencapai area demand-nya, harga mulai bergerak naik di sini. Dan untuk harga hampir mencapai untuk resistance trendline-nya. Nah, kemungkinan untuk GBP USD bisa nanti bergerak turun jika tidak mampu breakout untuk resistance trendline ini. Nah, jika nanti seperti itu tidak di breakout, maka untuk GBP USD bisa nanti bergerak turun sampai ke sini. Nah, di sini. Sebentar saya tarik sebuah area dari sini. Nah, jika nanti tidak mampu breakout untuk resistance trendline ini, maka untuk GBP USD bisa nanti bergerak turun sampai ke area yang di sini. Tetapi nanti jika mampu di breakout, maka untuk GBP USD bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Pertama di sini dulu, di sini, lalu di sini. Nah, jika nanti mampu breakout untuk resistance trendline ini, maka untuk GBP USD berkemungkinan naik sampai ke sini, ke harga 1.38391 sampai 1.38780. Lalu kemungkinan setelah mencapai area tersebut, harga berkemungkinan turun kembali ke sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk pergerakan harga di area resistance trendline ini. Jika bisa di breakout, harga akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika tidak bisa, maka harga akan dipantulkan ke area demand yang di sini. Nah, kemungkinan untuk GBP USD akan lebih dominan untuk bergerak turun nantinya. Sini saya coba tarik sebuah resistance trendline. Nah, boleh kita lihat untuk GBP USD hampir mencapai untuk resistance trendline ini. Nah, kemungkinan akan lebih dominan nanti bergerak turun dulu ke area demand ini, lalu nanti bergerak naik kembali. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan pergerakan harga di resistance trendline ini. Kalau untuk USD dolar Kanada, di sini saya menggambarkan sebuah channel yang dimana boleh kita lihat untuk harga hampir mencapai untuk support channel ini. Nah, kemungkinan untuk USD dolar Kanada karena di sini masih dalam posisi pergerakan naik akan lebih dominan untuk bergerak naik nantinya. Nah, untuk naiknya bisa sampai ke sini dulu
di area supply yang di sini. Nah, berkemungkinan naik nanti sampai ke sini. Nah, kan tetapi perlu juga diperhatikan apabila harga bisa breakdown untuk support channel ini. Jika bisa di breakdown, maka untuk USD dolar Kanada akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Di area demand yang di sini. Sebentar. Jika nanti bisa di breakdown untuk support channel ini, maka untuk USD dolar Kanada akan bergerak turun sampai ke area demand yang di sini. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan sebuah support trailan saja ditarik dari sini sampai ke sini, supaya nanti teman-teman mengetahui apakah harga sudah breakdown atau tidak. Nah, jika nanti di breakdown, maka untuk harga akan bergerak turun sampai ke area demand-nya, tetapi jika tidak, maka untuk USD dolar Kanada bisa nanti bergerak naik sampai ke area supply-nya yang di sini. Untuk supply-nya di harga 1.26840 sampai 1.27070. Untuk area demand-nya di harga 1.25080 sampai 1.25320. Nah, itu untuk area demand dan juga untuk area supply-nya. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan sebuah support channel seperti yang tadi, supaya mengetahui apakah sudah di breakdown atau tidak. Nah, itu lebih mudah nanti jika teman-teman menggambarkan sebuah support trendline di sini. Lalu untuk SAUD atau emas, boleh kita lihat di sini, untuk harga sudah breakout untuk resisten channel ini. Dan boleh kita lihat untuk sekarang, harga tertahan di resisten trendline ini, yang berwarna kuning. Nah, kemungkinan untuk emas atau SAUD akan bergerak turun dulu untuk retest, untuk nanti melanjutkan naiknya. Nah, karena di sini juga terhalang oleh resisten trendline ini, itu menjadi alasan untuk SAUD bergerak turun dulu sebelum nanti melanjutkan naiknya. Nah, untuk turunnya bisa nanti ke area yang ini. Nah, bisa nanti turun sampai ke sini. Lalu nanti lanjut bergerak naik. Nah, untuk secara trennya di sini untuk SAUD lebih dominan untuk bergerak naik karena harga yang sudah breakout untuk resisten channel ini. Jadi akan lebih dominan untuk bergerak naik nantinya. Nah, kemungkinan turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga yang sudah breakout untuk resisten channelnya. Nah, bisa juga nanti bergerak turun untuk retest sampai ke sini. Atau nanti boleh kita tarik menggunakan Fibonacci untuk mencari area retestnya. Nah, untuk area targetnya, target dari SAUD yaitu di harga 1828 sampai 1834. Nah, untuk SAUD saat berkemungkinan naik nanti sampai ke area tersebut. Nah, untuk naik selanjutnya, pergerakan naik selanjutnya, harga harus bisa breakout untuk area supply ini. Jika nanti seperti itu, bisa di breakout, maka untuk SAUD akan lanjut bergerak naik sampai ke sini. Pertama di sini, di harga 1852. Lalu selanjutnya di sini, di harga 1860. Jika nanti bisa breakout untuk supply-nya, maka untuk SAUD akan bergerak naik sampai ke sini. Nah, tetapi lebih dominan nanti bergerak turun dulu untuk nanti melanjutkan naiknya. Nah, nantinya sebaiknya memperhatikan juga untuk support trendline ini yang berwarna kuning. Apabila nanti harga bisa breakdown untuk support trendline ini, maka untuk SAUD akan lanjut bergerak turun nanti sampai ke sini dulu. Di harga 1772. Jika bisa breakdown nantinya, maka akan turun sampai ke sini. Nah, oleh karena itu, sebaiknya nanti menggambarkan sebuah support trendline di sini. Karena support trendline itu bisa menjadi hambatan untuk SAUD jika nanti bergerak turun. Akan tetapi secara resisten channel yang sudah di breakout, maka untuk SAUD akan lebih dominan untuk bergerak naik nantinya. Sebaiknya Anda memperhatikan untuk area-area yang tadi, terutama untuk support trendline ini dan juga area supply-nya. Nah, untuk area supply-nya saya ulangi untuk harganya, yaitu di harga 1828 sampai 1834.
Dan jika bisa breakout area supply ini, maka akan lanjut naik sampai ke target yang di sini, yaitu di harga 1852 sampai 1860. Dan di sini juga ada sebuah skenario seperti ini. Kemungkinan karena di sini sudah mencapai area resisten terlalannya, kemungkinan untuk USD akan bergerak turun nanti sampai ke support terlalan ini. Lalu kemungkinan setelah mencapai support terlalannya ini, kemungkinan akan bergerak naik nanti sampai ke resisten terlalan ini. Jadi nanti bisa bergerak turun dulu, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan untuk pola seperti ini, ditarik sebuah support terlalan di sini, lalu sebuah resisten terlalan di sini. Supaya nanti teman-teman mengetahui untuk area-area penting pada USD. Nah, tetapi yang paling penting yaitu seperti yang tadi, area supply dan juga support terlalan ini. Kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk pair forex dan juga USD atau gold untuk tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2021. Semoga analisanya bermanfaat. Terima kasih.